Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 27 Agustus 2023. Hari Minggu biasa ke-21. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus bertanya pada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Lalu Yesus bertanya pada mereka, pada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus mewakili para murid menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sangat istimewa. Pertama, diucapkan di daerah Kaisarea Filipi, daerah yang tidak banyak orang beriman. Tapi di sanalah Petrus memberikan contoh beriman yang baik dan benar. Kedua, jawaban ini meluruskan semua isu mengenai siapakah anak Allah. Yesus adalah Mesias, sang juru selamat. Pengakuan Petrus menandakan ia mengenal Yesus. Petrus tahu siapakah Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Jawaban ini menjadi dasar bagi para rasul bahwa Yesus adalah Mesias. Dan karena itulah Yesus menegaskan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tak akan menguasainya. Pengakuan Petrus menjadi dasar berdirinya gereja. Gereja kokoh berdiri karena memiliki iman seperti Petrus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus bertanya pada kita, siapakah aku ini? Siapakah Yesus menurut kita masing-masing? Bukan menurut kata orang, bukan menurut apa yang kita dengar, bukan menurut apa yang kita baca, tapi menurut kita masing-masing. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagiku? Petrus bisa menjawab karena Petrus punya relasi yang baik dengan Yesus. Maka jawaban kita tergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Bila orang dekat dengan Tuhan, tentu jawabannya akan jauh berbeda dengan orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan. Tapi yang paling penting hari ini, pertanyaan Yesus ini hendaknya menggerakkan, menggugah hati kita untuk terus berjuang mengenal Yesus lebih dalam. Untuk terus berusaha membangun komunikasi dan relasi intim dengan Yesus. Sehingga akhirnya kita semakin beriman padanya. Kita yakin bahwa pilihan beriman pada Yesus adalah pilihan yang menyelamatkan.
Maka pada saat orang bertanya atau Yesus bertanya pada kita siapakah Yesus, jawaban kita, karena kita punya relasi yang baik, maka kita akan menjawab dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dan itulah yang perlu terus kita bangun dalam kehidupan kita. Dan saya meyakini buahnya adalah rasa bangga kita, sukacita kita sebagai murid-murid Yesus. Bila kita dekat dengan Yesus, mengalami pengalaman beriman dengan Yesus, relasi yang baik dengan Yesus, kita akan semakin dikuatkan dalam hidup. Dan saya percaya kita akan bangga sebagai murid Yesus. Semoga kita semakin mencintai Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.